tunjukkan. Kita mulai kuliah kita materi JFET ya. Transistor selesai bipolar kemarin, kita masuk ke JFET. Jadi transistor itu dia ada dua jenis ya. Yang pertama adalah BJT, bipolar junction transistor. Kemudian yang keduanya FET. Bipolar junction transistor ada dua jenisnya juga, NPN dan PNP. Nah, sedangkan JFET juga ada, FET juga ada dua. Yang pertama adalah JFET, yang keduanya adalah MOSFET. Masing-masing JFET itu juga ada. Kalau JFET juga ada kanal namanya ya. Kalau transistor kan NPN atau PNP bipolar ya. Kalau FET ini adalah JFET kanal N atau kanal P. Kanalnya berarti salurannya. Jadi di JFET itu atau keluarga FET ya, dia tidak ada, dia disediakan saluran. Kalau transistor bipolar kan tidak. NPN, jadi dia dihalangi oleh tegangan junction. Ya, kalau di FET tidak ada, disediakan salurannya sehingga dia tidak perlu tegangan junction. Jadi berapapun sebenarnya tegangan yang diberikan dia akan harusnya pasti ada, gitu ya. Sedangkan transistor bipolar tidak. Jadi kalau bipolar dia harus melewati tegangan junctionnya dulu, baru transistornya harus isinya ada, gitu ya. Jadi intinya harus tegangan VBB-nya harus lebih besar dari tegangan junctionnya, disebut transistor emitter ya, dioda emitter, sehingga baru dia akan jika lebih besar baru arus isi akan ada. Sedangkan di keluarga FET tidak, karena sudah disediakan kanal salurannya, sehingga di FET arusnya satu, ya, sama dengan dioda, walaupun dia tiga juga inputnya ya, dia arus gate, tidak arus source dan arus drain, tapi nanti arus gate-nya nol. Kenapa? Nanti, nah kalau nol gimana? Nanti tetap ada arus yang lewat karena dia ada saluran, sehingga arus source dengan arus drain-nya sama. Source itu sumber ya, drain itu penguras, gate itu gerbang. Kalau NPN kan basis, kolektor, emitter. Nanti akan kita jelaskan di bawah ya. Gimana penyusunan pembiasannya. Jadi dia tidak melewati ada tegangan junctionnya, sehingga untuk penguat suara nanti voice itu dia banyak orang menggunakan JFET. Kenapa? Tidak perlu, karena lebih halus dia, karena dia tidak perlu melawan tegangan junction. Jadi JFET itu singkatan dari junction field effect transistor. Nah, jadi dia perubahan arusnya disebabkan oleh field medan magnet ya, field effect medan, ya, bukan karena tegangan junctionnya. Nah, itu dia. Jadi harusnya harus ada. Nah, sehingga harusnya hanya satu, gitu ya. Nah, nanti untuk saklarnya nanti dia itu nanti adalah MOSFET, kita nggak bahas nanti ya. MOSFET nanti ada dua ya. Nah, di MOSFET itu nanti ada, kalau JFET kan hanya ada kanal N, kanal P, sedangkan MOSFET dibagi dua lagi, nanti dia enhancement dan deflection mode. Ada lagi dua jenisnya. Artinya kita bahas dia untuk digital nanti. Nah, karena digital kita adalah dari transistor ya, TTL, transistor teknologi. Bedanya dengan FET itu sumber tegangannya di transistor itu hanya IC transistor logik itu hanya 1,5 volt cukup. Sedangkan di MOSFET nanti dia tegangan itu banyak. Ada 5 volt, ada 9, 12 ya. Sehingga nanti bisa mempunyai arus yang cukup besar. Biasanya itu digunakan untuk relay ya. Kemudian ada keunggulannya ya, kebanyakan untuk linear ya, transistor bipolar yang banyak digunakan ya, atau
bipolar junction transistor. Ada beberapa ilmiah juga lebih baik menggunakan FET ya, karena impedansi input yang tinggi, inputnya sangat tinggi ya. Ini apa? Harus masuk kecil ya kan. Nah, yang banyak digunakan adalah FET itu adalah untuk saklar. Karena dia tidak ada pembawa minornya ya di FET, sehingga nanti on-off-nya itu lebih cepat karena tidak ada muatan yang tersimpan ya, dipindahkan daerah sambungan. Nah kan kalau bipolar ada kan, harus daerah sambungan yang netral tadi harus ditembus dulu, sehingga ada yang simpan di daerah persambungan nanti. Nah kan FET tidak ada, karena dia jalurnya sudah ada. Nah ini dia bentuk strukturnya dulu ya. Struktur FET. Nah kalau bipolar kan ada 3 yang dijajarkan, kalau sini tidak. Satu kalau ada yang kanal N ya, kemudian kiri kanannya, nah ini dia duanya P-nya ya, 1N 2P. Karena ini ya, ini bukan tulis 2, ini N itu bukan, ini satu kan, satu lempeng. Ini lempeng kiri kanannya ada P. Atau kalau yang kanal P, yang lempeng besarnya AP, kiri kanannya N. Sehingga tentu sama dengan bipolar, kemudian satu dayanya itu yang berbeda. Nah, ini untuk mempersempit saluran ini nanti itu dia tegang gate-nya kalau di sini yang NPN, yang kanal N dikasih tegangan negatif, sedangkan tegangan yang drain ini tegangan positif. Nah kalau ini kebalikannya. Nah, bedanya kalau arus yang lewat IC ya, nah, yang lewat kalau di transistor adalah pada saat arus IB-nya besar kan, karena IB itu adalah di situ adalah beta kali IB. Untuk makin besar arus IB dia akan besar. Di sini tidak. Pada saat tegangan gate, ini mau kanal N atau kanal P ya, 0 itu udah arus yang terbesar. Nah, kebalikannya dia kan, pada saat 0 malah terbesar. Jadi ini makin negatif dia makin sempit, karena nanti dihalangi oleh medan tadi ya. Ada makin negatif, makin daerah defleksinya makin besar. Sehingga tadi seperti kalau sungai, tidak ada yang menghalangi, sekarang ada halangan kiri kanan. Ya, arus yang lewat makin kecil kan, semakin besar halangan itu semakin besar. Ini diakibatkan oleh kalau kanal N gate-nya makin negatif, kalau kanal P gate-nya makin positif. Nah, sedangkan drain-nya negatif di sini ya, sedangkan di sini drain-nya positif. Kalau negatif gate, drain-nya positif. Negatif positif gate, drain negatif. Jadi pada saat arus maksimalnya adalah pada saat gate-nya 0. Gate 0 itu adalah menunjukkan arus maksimal yang bisa dilakukan. Tentu dengan tegangan drain tertentu ya. Tapi pada saat makin besar drain, umpamanya satu nilai gate tertentu, nanti drain makin besar, dia juga akan makin sempit juga ini. Sehingga dia nanti suatu saat jenuh. Padahal gate-nya tidak berubah, yang berubah adalah drain. Nah, ini ada 3 ya. Kalau di bipolar ini basis. Di sini dia gate, singkat G atau gerbang. Kolektor di transistor bipolar di sini drain D atau penguras. Ya, penguras arus dia nanti ya. Di sini source, sumber. Apa namanya sumber? Ini kan elektron itu mengalir dari N menuju P kan. P, sumber. Source. Singkat S. Jadi dia G, D, S. Kalau bipolar, basis, B, kolektor, C, emitter, E. Ini dia. Nah, ini sama, cuman pemberian satu dayanya saja. Ada bahannya berbeda. Kalau disamakan ya sama nggak kerja ya. Di sini dia positif, sininya negatif. Ini dia efek pada. Nah, daerah defleksinya ini terjadi di sini adalah jika tegangan gate-nya makin negatif, maka daerah defleksinya akan besar. Kenapa? Ya negatif dia sini kan akan mengakibatkan dia daerah defleksinya makin lebar, sama kita memberi satu daya balik gitu ya. Pemberian satu daya balik. Nah, satu daya balik, nah, dia akan daerah defleksinya akan makin lebar untuk sebagian besar semikonduktor ya. Tapi kalau umpamanya seperti semikonduktor apa namanya dioda Zener, nanti malah arah baliknya ya. Arus tertentu dia yang bekerja. Nah, ini makin negatif. Nah, suatu saat dia tertutup. Nah, tertutup ya. Itu daerah refleksinya, daerah P-nya. Nah, gitu juga dengan N sama ya. Makin positif tapi ya, kalau kanalnya P. Kanal N ya. Negatif, makin negatif itu kayak gitu. Nah, nanti kita lihatkan di sini sedikit.
simulasinya. Simulasinya. Ya. Tiap itu berbeda ya. Ini sambil dari nol dulu. Jadi arus ini nanti arus ID sama dengan arus IS. Ya. Ini dia tegangan VDS-nya antara dan source. Ini pada saat nol dulu. Ya. Nah, ya, sama ya. 332. Nah, ini VCE-nya. Kalau 10 ya nggak ada. Nah, ini ya. VS-nya. Ini pada saat nol. Nah, kita buat, ini kan sebalik ini negatif ya. Yang pendeknya ke atas. Ya, jadi ini 1 volt. Ini kan 3,2. Inilah arus maksimal. Disebut nanti IDSS ya, arus IDSS. Harus drain maksimal. Turun kan? Dari berapa tadi? Kita ulang dulu sebentar. Nol ya. Bagus. Sebentar, saya ubah aja nanti. Contohnya ya. Contoh pada saat dia nol, nah ya, pada saat nol aja. Nol tadi kan, ini dia. Nol dia arusnya itu 3 mili lebih ya, 3,2, 3,3 lah kita buatkan ya. Nah, kita jadikan ini katakanlah kecil dulu ya, dengan 1. 0,5 dulu. Atau 0,2 lah, 25 ya. Tapi dia adalah 3 lebih ya, 3 lebih. Ya. Ini. Jadi turun kan, ininya negatif 0,25. Jadi 2,2. Dari 3,3 ini 2,13. Kita turunkan lagi. Artinya ini besar dia negatif ya, makin turun ya. Makin besar negatifnya. 0,5. Jadi 0,2 dia adalah 0,2 adalah 2,3, 2,13 itu 0,5 dia nanti menjadi 1, ya kan? Nah, ini nggak terlalu besar-besar dia turunnya. Seperti bipolar kan bisa puluhan volt, belasan ya. Bisa lebih dari 10. Ini 0,75. Jadi 1,3 lah ya ini kita ini ya, 0,3. Nah, kalau di 0,7 dia akan turun lagi. Nah, ini dia malah hanya kira-kira 0,6 mikro. Sudah 0,7. Makanya 1 volt nanti dia kecil lagi. Jadikan 1 volt minus berarti ya, minus 1 ya. Nah, dia hanya 0,116 ya mikro. Tapi masih mikro kan. Makin lama dia makin kecil. 125 itu ya. Dia artinya apa? Makin tertutup ya. Ini 125 aja dulu ya. Makin tertutup karena makin sempit ya harus makin. Nah. Kecil. Itu dia. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya yang satu ya, yang satu apa namanya? Hanya satu tegangan ininya dulu ya, satu tegangan gate-nya dan beberapa tegangan ininya drain-nya seperti di sini. Kamu tegang gate 0, ini dinaikin gitu ya. Terus naikin, nanti arus akan muncul. Inilah paling tinggi. Kemudian ininya kasih 0, berapa tadi? 0,25 volt. Ini mulai lagi dari 0 sampai tegangan di bawahnya itu ya, breakdown ya. Nah, dia akan makin kecil lagi. 1 volt min 1 di sini, dia akan makin kecil. Saat dia akan tersumbat. Nah, itu dia di jenuh ya, berarti dia di jenuh. Jadi dia
Kalau bipolar itu dia kan itu ya, penguat tegangan, penguat arus dia itu ya, sama nih, penguatan tegangan mengendalikan arus. Jadi di sini adalah dia untuk penguat arus. Ini simbolnya. Nah, panahnya di pangkalnya, dia lurus, kotak ya. Kalau bipolar kan miring ya, agak miring. Panahnya di ujung bawah. Kemudian hanya keluar atau ke dalam. Ini panahnya di seperti di basisnya ya, kalau di gapnya. Kalau di bipolar kan di emitter ya panahnya. Di emitter atau keluar dari emitter. Ini dia menuju basis atau keluar dari basis. Kalau ini kanal M, ini kanal P. Kanal M, kanal P. Ini tegangan VDS, ini tegangan VGS. Arus ID dan IS sama. ID dan IS sama. Kalau bipolar tidak, arus IC sama IE emang hampir sama, tapi ada arus IB-nya. Arus IB berapa? Arus IG sini mendekati 0. Beda dengan bipolar ya. Kalau bipolar, kalau IB-nya 0, ya yang lainnya akan 0. Kalau tidak, IG-nya 0 malah arus maksimal. Ini contohnya satu transistor JFET tipe MPF102. Arus gainnya lihat 2 nano ampere. Ya sama aja nggak ada ya. Jadi nano kalau dikatakan nggak ada ya. Dan tegangan gate-nya EKG-nya diberikan 15 volt. Berapa dia? Tahan ya. 7,5 7.500. Itu kan boleh dikatakan ada arus, nggak ada arus yang lewat itu. Kita 100 mega aja arusnya boleh dikatakan nggak ada. Ini pada saat contoh yang ini dia. Jadi arus jet itu mendekati 0, sehingga nanti kalau pembagi tegangan dia ya, itu arus R1 R2 itu besar dalam mega ya, dalam mega. Nah, ini kurva drive sama dengan kurva kolektor di bipolar. Jadi pada saat satu tegangan arus IG tertentu, ininya ya, VDD-nya diubah dari 0, 1, 2 terus ya, sampai sebelum breakdown ya, akan membentuk grafik. Nah, pada saat kalau bipolar, dia pasti pada saat arus IB-nya paling kecil, berarti dia grafiknya paling bawah kan. Ditambah lagi IB berarti VBB-nya IB-nya naik, nanti baru naik. IB-nya naik lagi ke atas grafiknya. Kalau ini enggak, dia mulai dari atas. Pada saat dia 0, gate-nya dia adalah grafik paling tinggi. Nah, cuma dia kan bukan ditambah positif, ditambah negatif kan. Nah, ini dia contohnya. Ini yang satu dulu ya. Ini pada saat gate-nya 0, gate terhubung singkat. Ini adalah arus maksimal, disebut IDSS. Nah, kan kalau arus maksimal di bipolar disebut IC satu rasi. Nah, ini satu rasinya nanti di bawah IDSS malah. Nah, ini arus maksimal. Di bipolar yang arus maksimal adalah ID satu rasi, arusnya mungkin lewat transistor. Ini adalah terjadinya ini pada saat gate-nya 0. Atau dia tidak diberi satu daya gate. Sama aja kan dihubung singkat atau satu daya nggak diberi. Dia adalah tadi kita simulasikan kan. Makin negatif dia akan turun, makin negatif akan turun. Suatu saat dia juga akan mendekati garis ini. Nah, ini disebut cut off. Sama ya, cut off. Ini dia jenuh, ini cut off. Kalau ini bipolar disebut ini di era saturasi, ini disebut daerah ohmix saja. Sama juga saturasi ohmix. Karena sifatnya ohm berlaku di sini tidak. Jenuh dia ini tidak sama bipolar ya. Ini daerah aktif, ini daerah saklar. Kalau di arus yang sini, kemudian atau titiknya di sini, cut off, berarti arus ID-nya mendekati 0. Dia kan ID maksimal, berarti tegangan VDS-nya mendekati 0. Itulah saklar. Nah, di sini dia arus ID-nya ada, tegangan VDS-nya ada. Inilah daerah aktif. Sama 3 juga. Di sini nggak boleh breakdown. Sama bipolar di breakdown ini adalah VDS-nya melewati transistor akan terbakar. Jadi ini ada batasnya. Nah, saya lihatin ini dulu untuk karakteristik daripada FET. Nah, ini ya, sambil contoh kanal N saja ya. Jadi datanya tidak sebanyak bipolar. Bipolar ada beta, ada HIE, HFE, HIE, HOE gitu kan. Ini tidak. Nanti ada beberapa yang dari pabrik. Ini mirip ini ya. Kalau fisiknya sama. 1, 2, 3 juga.
Cuma nanti dia kaki satunya apa? Ini kaki satunya drain ya. Kalau model lihat dari sini nih. Untuk jenis ini ya 2N5457. Jadi dia karena sama-sama transistor ya. Jadi dia sama. Kakinya 3, bentuk fisiknya juga sama. Salah satu jenis ya. Ada yang kotak, ada yang besar ya. Ini dia yang perbedaannya nanti ada di sini IGSS, VGSO, nah, itu jangan diberikan. Nah, ini dia juga range. Ya. Ini istimewa nanti dia lawannya VP ya, tegangan peak ya, VGS. Nah, IDSS tadi dia range. Kalau bipolar kan juga range ya, bitanya juga range. Impedance input, terminasi output, penguatan tegangan sama range itu juga. DSS untuk 57 tadi, 5457 adalah paling minimnya adalah 1 mili ampere ya. Maksimalnya 5 mili, kebanyakannya adalah 3. Tapi 58 di sini dia paling rendahnya 2 mili ampere pada saat berarti DSS pada saat gate-nya 0 ya. Tidak diberi tegangan gate, yang diberikan hanya tegangan apa namanya? Drain saja. Ini 6 9. Nah, ini yang kalau di ini beta, kalau di sini dia disebut YFS, ada GFS gitu ya. Ini adalah namanya transkonduktansi. Kalau bipolar kan adalah beta ya, transkonduktansi. Kalau beta tanpa besaran ya, kalau ini adalah mu. Ya, tulis dalam mikromu. Yang minimalnya kalau 5457 adalah 1000, maksimalnya 5000. Ini mikromu ya. Atau kalau dalam mili berarti dia 5 mili. Tapi ini dalam mikro. Kebanyakan 3000 dari pabrik itu ya. Kalau dikasih segini, kita tingginya ini yang paling bagus, ini yang paling jelek, ini ke rata-rata segitunya paling banyak. Itu ada di antara ini ya. Nah, ini yang dipakai nanti adalah ini transkonduktansi, arus maksimal, sama VGSO. 3 ini ya yang diperlukan. VGSO, ini yang dari pabrik nih ya. Dari pabrik itu min setengah sampai min 0,6. Ini 1 sampai min 7. Ya kan? Negatif ya. Ini dia kembalikan dengan VP. Kalau untuk ininya nanti kanal P-nya ini positif. Yang positif. Ini ya. Nah, ini yang pakai ini VGSO. Nah, makanya tegangan yang diberikan dari pabrik gitu ya, maksimalnya ininya. Kemudian IDSS ya, harus maksimal yang diumpamakan. Ini transkonduktansi. Ini kalau ini nanti penguat. Nanti yang dipakai ini 2 ini dulu untuk apa namanya, untuk mengaktifkan transistor DC. Ini seperti penguat nanti. Nah, itu penguat akan dipakai. Nah, itu sedikit karakteristiknya ya. 3 itu nanti yang banyak dipakai. Bipolar kan ada 4 minimal ya. Itu daya ya, dayanya. Ini daya di atas ya. Sama dengan bipolar. Ini dayanya adalah 310 miliwatt pada suhu 25. Nah, ini daya itu kenapa kok pada suhu berubah dia berubah, kenapa? Harus akan berubah. Kalau di bipolar arus DC berubah, tapi kan dia adalah VCE dikali arus DC berubah, itu dayanya berubah. Nah, ini dia paling pada suhu kamar ya. Miliwatt. Nah, ini kenaikannya nih 2,85 miliwatt per derajat Celciusnya kenaikannya kalau dia naik. Kalau ini dayanya kecil ya, 0,3 watt. Itu dia bentuk dan karakteristik daripada JFET. Kalau J1, nah kalau kita buat seperti transistor, kemudian ini maksimal kan pada saat VGS 0. Jika VGS-nya yang kanal N ya, dibuat negatif daripada 0, lebih kecil sedikit daripada 0. Dia akan turun. Nah, kalau bipolar kan naik ya, ditambah. Cuman ini kan ditambahnya negatif ya, hanya ke bawah. Nah, ini yang tadi kita dapatkan adalah VGS off kan, VGS off. VGS itu adalah lawan dari VP. VP ini tegangan pitch off pada saat tegangan ditambah, tegangan VDS ditambah, arusnya tidak berubah lagi atau perubahannya kecil. Itu disebut tegangan pitch off. Daerah jenuh, mulai jenuh itu di bipolar ya. Nah, nilainya apa? Nilainya adalah lawan daripada VGS.
Kalau VGS off-nya tadi min 2 volt, ini 2 volt positif ya. Jadi tegangan VP atau disebut tegangan pitch off. Tegangan pitch off itu adalah jika arus, harusnya kan jika tegangan diberikan kan makin nambah kan seperti ini. VDS-nya 0 sini 0. Ini 0,5 volt, 1 volt, 0,6, 0,7 terus ya, naik terus. Pada saat sini dia tegangan tambah lagi dia relatif tidak berubah. Jadi tidak berubah, perubahannya kecil ya, tidak signifikan seperti ini. Nah ini disebut daerah ohmis, berlaku hukum ohm. Di sini tidak, ini adalah daerah sudah jenuh dia melewati daerah pitch off tadi ya, tinggal pitch off. Ini adalah daerah aktif. Ini adalah daerah breakdown, nggak boleh digunakan. Dengan sini dia daerah saturasi, ini dia. Nah, yang ada cut off ini adalah nanti pada saat makin negatif di sini tegangan VGS-nya, gap-nya, dia akan mendekati 0 di sini. Nah, itulah tegangan negatifnya. Ini tegangan pitch off. Nah, dipakai nanti adalah nanti yang maksimal di sini, yang di sini, VDS-nya maksimal, atau dua-duanya ada. Harus ada tegangan ada. Kalau sini kan tegangan VDS-nya mendekati 0. Kalau di sini arus IDSS-nya mendekati 0. Kalau di sini arus IDS-nya ada, bukan IDSS ya, IDS dia ya. Kalau S-nya 2 berarti maksimal. IDS-nya ada, VDS-nya ada. Sebagai penguat. Nah, ini kalau beberapa ini kita berikan. Nah, pokoknya ini 0 tadi. Ini kalau kita beda ininya ya. Kita balik 0, tadi ya, tidak 1, 2, 3. Kalau langsung min 1 dia sudah mendekati, apalagi min 2. Beda karakteristik tadi. Nah, ini 10 mA. Ditambah ke VGS-nya ini, dia akan turun lagi. Makin min, makin turun. Pada saat ini udah mendekati ini. Nah, ini disebut daerah cut off. Dia bukan, ini hampir tumpang tindih ya. Kecil sekali arus. Nah, itu dia. Padahal tegangan VDS diberikan sampai 30 volt atau 15 volt. Arusnya sangat kecil. Itu dia daerah cut off. Sedangkan pada saat maksimal ini adalah daerah IDSS ya, harus maksimal. Kalau di bipolar disebut daerah saturasi. Isi saturasi. Nah, ini dia sama dengan bipolar kan, cuman dia negatif. Nah, kalau kanal P ininya 0 tetap. Sininya VGS-nya positif, VDS positif. Cuma nanti VDS-nya dia negatif. Drainnya negatif, gap-nya yang positif ya. Nah, ini turun juga dia. Sama dengan bipolar juga. Cuma di ke bawah, maksimal di atas. Inilah tegang RDS tadi. Adalah VP dibagi ke DSS. VP dari mana? Tegangan pinch off. Jadi kalau kita mau tahu tegangan dalam tegangan RDS ya, bipolar ini adalah tegangan VP. VP-nya dari mana? Tegangan pinch off dari mana? Adalah tegangan VGS off dibagi dengan IDSS. Cuma IDS VGS off dengan IDSS adalah range ya. Nah, kita lihat lagi, bukan satu nilai. Kita sekalian cek ini ya. Jadi, VP tidak ada ya. Tegangan pitch off sudah ada. Yang ada adalah tegangan VGS off, di mana VGS off itu adalah lawannya daripada VP off. Jadi kalau kanal N, VGS off-nya min 0,5 berarti VP-nya 0,5. Range kan dari min 0,5 sampai min 6. Besar sekali itu. Setengah sampai 6 ya. Nah, di antara ini. Sama juga IDSS juga range. Ya, IDSS juga range. Ya. Nah, kalau yang sama ya, kalau ini dia VP-nya berarti 0,5 volt sampai 6 volt. Karena VGS-nya minus. Sedangkan IDS-nya 1 sampai 5. Ini dibagi. Jadi kalau dia ambil data di bawah berarti 0,5 sini VP-nya berarti IDS-nya 1. Cuman tengah ini nggak ada, nggak bisa diambil ya. Kalau karena VGS hanya minimal dan maksimal. Yang kebanyakannya nggak ada. Sedangkan ini ada. Nah, berarti kita ambil lagi yang tertinggi. Ini dapatlah ini kan jadi VP dibagi dengan I berarti dapat R. Nah, jadi RDS atau tegangan transistor itu adalah tegangan pitch off-nya dibagi dengan arus maksimalnya. VP dibagi. VP-nya mana dapat? Minus daripada VGS off. Min kali min ya. Nah, di sini
4 VP dapatnya nggak ada di datasheet 4 VP. Dapatnya nanti berarti ini min 4 dari VGS off. 4 dia jadi. Di SS-nya 10 mili. Ini dapatnya 4 dibagi 10 dapat 100 ohm. Jadi dimanapun dia beroperasi dia ada ohmix, dia ada ininya di sini. Nah, mulai dari sini nih, tegangan dari 0 sampai 4 dia akan ohmnya ini adalah tahanan dalamnya adalah 400. Tapi kalau di sini nggak berlaku. Nah, itu berbeda karena bukan daerah ohm lagi ya, daerah ohmix. Untuk daerah ohmix. Nah, dengan cut off tadi ya, yang paling bawah tadi ya, dengan cut off adalah pada saat VGS-nya arus ID-nya sudah mendekati 0. Ya, tapi dia bukan 0 ya. Nah, mendekati 0. Pada saat VGS tertentu ya, mendekati 0, dimasukin VDS terus, nah, dia harusnya hampir 0. Nah, itulah dia daerah cut off. Cut off-nya ya. Jadi cut off, aktif dan jenuh ya. Nah, ini tadi dia VGS off adalah min tadi kan, pasti VP-nya positif. Jadi VGS off adalah min VP. Min kalau dia min, nah kalau dia kanal P, pasti VP-nya adalah negatif karena VGS off-nya adalah positif. Ini contohnya lagi tadi ya, contohnya lagi. Di kerja FET ini MPF 4857, ini nggak ada di simulasi masalahnya. Jadi EDSS-nya tidak besar ya, 0,1 ampere. Berapa hambatan ohmicnya? Yang cut-off itu adalah PP dibagi VGS. PP-nya 6, itu ada atau VGS-nya min 6 ya, PP-nya 6. Dibagi dengan 1 mili dapatnya 600 ohm. Dengan pitch off-nya adalah 6 volt, tegangan cut off-nya adalah min 6 VGS-nya ya. VGS off. Jadi, nanti 9 volt, maka tegangan cut off nya jadi tidak diambil dia untuk. Nah, ini dia kurva tarik kondutansinya. Dia tidak lurus seperti bipolar. Kalau bipolar kan lurus. Dia adalah cembung di sini. Parabolik. Sehingga nanti antara ini ya, kalau di bipolar kan antara, katakan kita ambil di sini ke tengah ya. Ini di tengah-tengahnya bipolar atas dan bawahnya hampir sama. Kalau sini kita ambil tengah-tengah antara 10, 5 dan ini berbeda. Ke atasnya 2 kali lipat daripada ini. Kenapa 2 kali lipat? Ini karena adalah rumusnya ini adalah kodrat. Jika dia parabolik, parabola. Sehingga antara jika diambil tengah di sini, karena 1 ya, ke atasnya dia 2, ke bawahnya 1. Sehingga gelombang kalau gelombang AC nanti yang masuk untuk maksimal gelombang positifnya dengan gelombang negatifnya 2 kali lipat positifnya. Nah, diambil di sini sama. Nah, ini kan di sini juga sama. Jadi tetap positifnya itu 2 kali lipat, sehingga kalau penguat bipolar kan bisa nanti yang cacat itu atas atau bawah ya, karena titik kerjanya. Jadi dimanapun titik kerjanya, dia akan selalu cacatnya bagian bawah. Nah, yang di atasnya panjang, yang di bawahnya lebih kecil. Nah, jadi makanya ini supaya tidak terlalu mudah cacat, jadi input besar sedikit dicacat. Ini mau kita gimana meluruskan ini? Membuat dia agak linear gitu ya, agak linear. Nah, nanti akan kita bahas di penguat supaya dia jangan mudah cacat. Itu dia. Nah, ini arusnya. Kenapa dia tadi antara puncak positif dan negatif itu besarnya berbeda. Nah, kita lihat di sini kan. Ada puncak negatif dengan positif ini kan 10 dengan 5. Ini jaraknya sekitar 5 lah ya. Dan ini kan 2,5. Ya, separuh kan. Ini 5, ini 2,5. Separuh ya, tidak pas separuh. Ini kan 4 lebih di sini kan. Ini pas 2,5. Atau ini dengan yang di bawah. Ininya 2,5. Ini jaraknya kan hanya 2 dikurangi dengan 0,65 kan. Jaraknya 2,5 lebih, ini taruhnya. Nah, ini kenapa ini dia? Dia arus ID-nya, yang kita selesaikan di satu dulu ya, arus ID atau arus drain, itu sama juga dengan arus source, adalah arus maksimal yang kita buatkan di datasheet dikali dengan 1 dikurang VGS, ini tegangan yang kita berikan. Minus tadi ya, kalau kanal N.
Ini yang dari pabrik lagi. Nah, ini ada dua data dari pabrik. Ini dari pabrik, ini kita buat ini. Jadi adalah arus maksimal yang buat dari pabrik dikali 1 dikurangi VGS tegangan yang kita berikan dibagi dengan tegangan VGS off atau VP tadi ya, dikuadratkan. Makanya kenapa dia ini antara gelombang positif dan negatif dia tidak sama, tidak bisa sama, selalu besar positif karena kuadrat. Ini disebut hasil kurva non linear. Nanti gimana kita untuk membuat dia agak linear supaya jangan terlalu mudah cacat. Ini ya, non linear. Dan bawahnya yang cacat ya, karena bawah lebih pendek daripada di atas. Nah, nanti waktu di penguat nanti kita bahas gimana mengurangi itu. Nah, sampai sini dulu kita istirahat dulu ya, sholat maghrib ya. Kita lanjutkan. Yang sudah selesai sholat atau yang tidak di jalan, tolong videonya ditampilkan. Sekarang kita masuk ke namanya ini normalisasi ya. Untuk menentukan kalau di bipolar kan karena linear gampang ya. Kita setengah, untuk titik di tengah-tengahnya itu setengah VCE, nanti arus isinya hampir setengah juga arus isinya dari arus saturasi ya. Nah, pada sini dia tidak bisa karena dia bukan linear ya. Dia adalah parabola gitu ya. Sehingga nanti pada saat VGS-nya itu setengah, VGS dibandingkan VGS off-nya ini ya. Nah, ini arus ID dibanding arus IDSS-nya adalah seperempatnya. Jadi arus ID-nya seperempat dari arus maksimal. Sedangkan VGS-nya setengah dari tegangan yang kita berikan gitu ya. Nah, kalau kebalikannya kalau dia untuk dapat kira-kira setengah di sini itu ya. Hampir setengah ya. Tapi ini lebih dari setengah, kurang dari setengah. Ini seperempat VGS-nya ya. Ini tegangan yang kita berikan nih. Ini arus yang kita dapat. Soal VGS-nya 0, arusnya maksimal. VGS-nya seperempat dari maksimal yang kita berikan dari VGS off ya. Jadi kalau untuk lihat cut off-nya itu lihat aja tegangan VGS off-nya. Cuman masalahnya kan range ya, katanya nggak satu. Kita masukin yang kecil, tentu dia cut off. Ya, contohnya. Tidak. Nah, nanti untuk di batu kita buat ini kita buat di gimana sih supaya dia apanya itu linear ya. Nah, ini kita ambil contohnya untuk mendapatkan VGS setengah dibandingkan dengan VGS all, maka ID-nya adalah seperempat dari pada ID berbanding IDSS. Dari ID maksimal ya. Ini contohnya. Ambil contohnya ya. Pertama penjespet 2N5668. VGS off-nya ini ambil salah satu data ya. Karena itu datanya kan range. Ini agak ke tengah nih VGS off-nya. Dari ini setengah tadi kan sampai arus maksimalnya 5 mA. VGS off-nya 4, pasti VP-nya plus 4 ya. Berapa tegangan gap dan arus drain pada titik tengah ya. Pada titik tengah. Nah, jadi kan tinggal kita gunakan ini yang tadi kan. VGS dibanding VGS off setengah, ID dibanding IDSS seperempat. Nah, VGS 4, VGS 4 nanti sebenarnya VGS sama dengan dibagi min 4 sama dengan setengah, VGS bagi min 4 sama dengan setengah. Ini kan ID-nya 5 mA kan, IDSS. Jadi ID dibagi IDSS dibagi 5 mili sama dengan. Jadi ini kalau tinggal dikali tadi kan, ini dapatnya min 4 kali tekanan min 4. VGS-nya jadi 2 VGS sama dengan 4, tapi VGS sama dengan 2 ya, 2. Ya kan harusnya berapa? 2 kan? Harusnya kan 5 tadi kan? 5 dikali 1, 5. ID-nya 5 dibagi 4. Kita bagi 2,5, 1,25. Ini 2, ini dapat 1,25. Ini pada garis titik tengahnya ya, walaupun nggak persis tengah. Kalau dia di tengah ya, saya ambilkan datanya dulu sebentar.
Nah, ini contohnya dulu manajer itu dulu. Contoh yang sebelum di tengah dulu ya, kita ambil contoh yang sebelum di tengah. Ini yang arus di mana saja ya. Contohnya, ya, yang rumus ID sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS dibagi VGS of kuadrat. Di mana yang tegangan kita berikan hanya VGS. Sedangkan IDSS adalah dari pabrik, VGS dari pabrik. Cuman kita ambil kalau IDS-nya kita minimal, berarti VGS-nya juga minimal. Kalau IDS-nya di tengah, berarti VGS juga di tengah. IDS maksimal juga nanti maksimal ya, sama. Kan yang datang pamannya IDS-nya sudah ambil salah satunya ya, 10 miliampere. Bahkan ini yang di tengah atau yang di paling kiri atau yang kanan terserah. Ini juga VGS-nya diambil yang paling kiri, tengah atau kanan sama ya. Kalau ini paling kiri, paling kecil berarti VGS-nya juga paling kecil. Kalau dia yang kebanyakan, ini juga yang kebanyakan. Kalau yang maksimal, ini juga maksimal ya, supaya sama. Nah ini tegangan yang kita berikan. Nah ini yang kita berikan ini dari pabrik. Karena range-nya, nah itu kalau kita apakan namanya, kita coba itu belum tentu dapatnya situ karena datanya range kan. Pokoknya dari min setengah sampai 6 itu kan banyak. Min 1, min 2, min 3. Nah, yang pastinya ya diukur. Nah, kalau datasheet itu bisa berubah. Kita berikan min 1 volt berapa ID-nya arus yang lewat. Jika VGS-nya min 2 volt berapa ID-nya. Berarti kan makin ke bawah makin kecil harusnya ya. Ke bawah makin kecil. Nah, ini kita hitung yang pertama dulu. VGS off-nya adalah min 3,5, kemudian arus maksimalnya adalah 10 miliampere. Kita berikan tegangan min 1 volt. Nah, berapa ID-nya? Ini ID-nya IDSS 1 dikali 1 kurang VGS dibagi VGS off dikodakan. Miliampere 1 dikurangi min 1, ini yang dari pabrik, min 1 yang kita berikan dapatnya 5,1. Ini dapatnya adalah 1 dikurangi 1 dibagi 3,5 min, ini kan ininya juga VGS off-nya min ya. Ini min dengan min ya, salah jadi positif. Ini min, ini min. Ini min ya, makanya dia positif ya. Min atau nanti dia membagi sama. Min 3 ya, sama 3 ya, satu lagi dapatnya 5,1. 1 ya dikurangi hasilnya baru dikodakan. Ini kan pasti hasilnya 0, ya. Karena 1 dikurang sesuatu, bukan ditambah ininya ya, kurang. Kan ini negatif kan habis atau 1 ya, positif ya. Jadi dikurangi dengan nilai positif. Oh, tadi ditambah itu ya, mungkin dia lebih kecil. Nah ini dia adalah negatif. Kemudian kita tambah tegangan negatifnya atau dikurangi ya. Berarti kalau ditambah tegangan negatif kan sama dengan kurang lah ya. Biar 1. Ya, tadi dia 1 volt, ini min 2. Min 2 ini berarti pengurangnya ya. Ini kecil kan, 1/35. Ini lebih besar pengurangnya. Berarti kan hasil ini makin kecil ini kan. Pengurangnya makin besar, jadi satunya ini dikurangi dengan nilai yang lebih besar ya. Sehingga hasil pengalinya nih itu lebih kecil. 1 dikurangi min 2, 2/5 ya. Ini 3 ya, bukan 13. 13. Dapatnya 1,8 miliampere. Dari yang 10 ya. Ditambah lagi VGS-nya dari min 2, min 3, dia akan makin kecil. Suatu saat dia jika ininya sama, kita berikan bahwa min 3,5, 3,5 dibagi 3,5 kan 1. 1 kurang 1 adalah 0. Ini dia 0 ya. 0 dikodakan jadi 1 ya. 0. Hasilnya akan nanti dia menjadi 0. Tapi dia tidak hanya mendekati 0 ya ini. Ini dia, ini sebarang titik ya. Nah, kalau yang di tengah tadi baru kita ambil gimana untuk mendapatkan dia di tengah. Berarti VGS dibagi VGS off adalah
setengah ID dibagi DS seperempat. Apa ID-nya? Jadi jika kita mau titik kerjanya di tengah, ya, setengah cut off ya maksudnya ya, bukan setengah garis beban. Nah, ini ya, setengah cut off di sini. Kalau setengah garis beban susah carinya, karena dia tidak linear. Nah, setengah cut off, jadi cut off-nya, karena cut off-nya linear kan, 0, seperempat, setengah, 3/4, 1, sedangkan ini tidak linear. Oh, harusnya. Nah, makanya setengah tegang cut off, nah, makanya tadi rumusnya adalah VGS dibagi VGS adalah setengah, karena dia linear, sedangkan dia yang kodratnya adalah arus kan, karena tadi IDSS dikali 1 min VGS dibagi VGS off dikuadratkan. Ya, dia adalah parabolik. Ya, ID dibagi DS seperempat. Gimana dia supaya dapat setengah ini? Nah, jadi kan VGS-nya 4 dan IDS-nya 5. Ini 4, di sini kan, biasanya 4 dikali 1, kali silang ya, dapatnya adalah VGS sama dengan min 4/2 atau min 2 volt. Harusnya berapa? Tadi kan ini 5. 5 ID dibagi 5 dikali 1, berarti dia ID sama dengan 5 mili dibagi 4. Tapi kalau 5 mili dibagi 4 berarti kan 1/4 kan, ini dapatnya 2, berarti VGS-nya 2 volt, ininya 1/4. Sama kan, nggak bisa setengah-setengah kan. Inilah pada setengah VGS ya. Tapi kalau mau setengah ID itu susah karena dia tidak linear ya. Nah, dia susah. Tuhan mendekati setengah. Nah, kita ambil setengahnya yang bawah. Ya. Karena yang linear kita ambil, yang tidak linear susah untuk mendapatkan setengahnya. Nah, ini dapatnya ya. Hanya 2, sedangkan ininya 1,25. Tuh ya. Ini untuk setengah. Nah, yang untuk mencari ID itu nanti yang banyak dipakai adalah ini ya. Nah, tadi itu yang setengah. Kalau ini di mana titik kerja ini dia. Jadi tinggal dicari VDS-nya. VDS nanti kita hitung. Ya. Ini baru mencari ID. Itu baru VDS. Berarti kalau VDS nanti kita juga ada RDS-nya ya. RDS. Nah, tadi RDS dapatnya adalah VP dibagi dengan SO. VP itu dengan apa? RDS itu VP-nya kan. Jadi kan dibagi dengan arus maksimal IDSS. VP adalah min daripada VGSO. Itu salah satu, karena dia nilainya range. Ini tadi contohnya ya. Ini ini dia perbandingannya nanti. Ya, kita lihat kena range. Jadi JFET 2N 5459 mempunyai kisaran maksimum dan minimum sebagai berikut. Arus maksimalnya adalah bervariasi dari 4 mA sampai 16. VGS-nya bervariasi dari 2 sampai min 8. Nah, kalau IDSS-nya dia ada arus minimalnya, ada arus maksimalnya, ya, ada juga nanti yang arus kebanyakan transistor ini adalah sekian. Tapi di VGS tidak hanya ada minimal dan maksimal, jadi kita ambil 2 saja, minimal dan maksimal. Karena di ID ada arus minimal, ada arus kebanyakan transistor jenis ini ada, arus maksimal ada. Sedangkan VGS off tidak ada, yang ada hanya arus minimal dan arus maksimal. Makanya kita ambil 2 saja, ya. Arus minimal dan maksimal. Bentar saya ini dulu nih, ini ya. Saya edit sekali ya. Nah, kita ambil, kita lihat nanti titik kerjanya itu akan bergeser dengan data itunya yang sama itu ya. Dengan tegangan kita berikan sama, dia bisa bergeser. Makanya ini rangkaian yang barusan adalah disebut dengan nanti rangkaian bias gate ya, sama dengan bipolar itu bias basis. Nah, sama bias basis itu cocoknya ada sebagai saklar, bukan sebagai penguat, karena titik kerjanya tidak stabil, ya, tidak stabil. Berubah arus panas dia juga berubah, perubahan arus dia juga bisa berubah. Nah, sehingga dia nanti mana tadi
Ya. Jadi pada saat sama dengan tadi min 1 berapa arusnya. Jika kita berikan ini tegangan 1 kali tegangan. Jadi kemungkinan titik kerjanya itu ada dua tempat yang berjauhan dengan tegangan yang kita berikan sama. Nah, ini nanti gambarnya di atas, kita hitung dulu. Pada saat IDSS min 4, berapa arusnya? Jadi IDSS 1 kurang VGS dibagi VGS harus dikodakan. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini maksimal dulu ini ya. Ini tidak 1, 16 mA yang maksimal. 1 dibagi 8 min 8. 8-nya apa? Ini 1 yang kita berikan. Ini min 8 ya. VGS maksimal kan, karena kita ambil ini 16 berarti dia min 8. 8-nya adalah 12,3. Kali itu ini 1/8 dikurangi 1/8 ya 1 dikurangi 1/8. 1/8 itu kan 0,125. Kan 0,125. Berarti dia 0,875 ya. Dikodarkan. Dikali dengan makin kecil, kalau 0 makin kecil ya, dikali dengan 16 sampai 12. Pada saat sama. Pada saat ini yang sama, ini dia juga bisa ya minimal ya, harusnya minimal ininya 4 ya, 1. Pada saat ini min 4, VGS-nya adalah VGS-nya min 2 volt ya. Min 2 volt ininya 4 mA. Sehingga dapat harusnya pada tegangan yang kita berikan ya sama, maka 4 mA dikali 1 kurang min 1 ini setengah kan? Setengah dikodakan dapatnya 1/4. 1/4 dikali 4 dapatnya 1. Sehingga titik kerjanya itu bergeser jauh pada tegangan yang sama. Lihat ke atasnya gambarnya. Ini tegangan 1 volt. Yang pertama dia titik kerjanya di sini. Nah, arusnya 12 mA. Tegangan sama nih ya. Yang kedua tegangan di sini titik kerjanya. Harusnya sama ya. Harusnya hanya 1 mA. Jadi titik kerjanya bergesernya sangat jauh. Dari sini kalau tengah-tengahnya di sini kita buat di sini ke 16, 12 ke 16 atau nanti 1 ke 16. Puncaknya 16, ke bawahnya hanya 1. Kalau di sini kan ke atasnya hanya 4 kurang ya, ke bawahnya malah 12 kurang 11,7 ya ke bawah. Nah, kalau ini ke atasnya 15, ke bawahnya hanya 1. Itu perubahannya sehingga akan mudah sekali cacat. Ini dia adalah bias gate namanya. Jadi tegangan VD-nya adalah VDD dikurang IDRD. VDD kurang IDRD. Harusnya adalah IDSS dikali 1 kurang VGS dibagi VGS harus dikotakan. Nanti kita untuk mencari tegangan VDS-nya ya. VD atau VDS. VD kurang IDRD. Hanya ground. Pertiganya. 10, I-nya tadi dapat yang 1 mA, tinggal kali RD-nya berapa. Kalau yang satu lagi 12,3. Sehingga ID-nya juga pasti bergerak ya, pasti bergerak. Kalau ID-nya naik, ya sama di sini. Kurvanya kita lihat ya. Nah, jika ID-nya naik, berarti VGS-nya menuju 0. ID-nya turun, VGS-nya menuju angka 1 gitu ya. Bentar ya. Ini dia perbandingannya. Terlalu jauh perubahannya gitu ya. Titik kerjanya. Nah, sama dengan bipolar dia makanya bias gate ini dia cocoknya adalah untuk rangkaian saklar. Ini dari itu. Kemudian harus saturasi untuk menentukan bahwa dia benar-benar jenuh ya. Jadi harusnya maksimal, tegangannya kecil gitu ya. Walaupun tidak 0 ya, kalau bisanya 0. Jadi harus saturasi, meskipun rangkaian bias gate tersebut ya, tidak sesuai untuk daerah aktif, dia sangat bagus untuk pembiasan pada daerah omit. Artinya apa? Kalau daerah omit berarti dia sebagai
saklar. Karena stabil titik kerja tidak menjadi masalah. Yang penting dia arusnya mendekati maksimal atau arusnya mendekati nol. Ide saturasinya, kalau di bipolar, ide saturasi itu adalah IC saturasi deh ya, bukan ini. Ide saturasi atau arus kolektor maksimal adalah arus apa? Ide saturasi, IC saturasi adalah arus maksimal. Tidak ada lagi arus di atas itu dalam prakteknya, dalam perhitungan ya bisa, teman dalam prakteknya tidak ya, tidak jenuh. Kalau di transistor arus maksimalnya adalah IDSS, sehingga ide saturasinya, arus saturasinya adalah di bawah arus maksimal. Jadi berlawanannya dengan transistor ya, karena dia ini tegangan diberikan minus ya, ke bawah. Kata ini arus maksimalnya adalah IDSS. Sedangkan ide saturasinya adalah sama ya, VDD dibagi dengan RD. Kalau ada RS nanti VDD dibagi RD sama RS ya. Sama dengan bipolar VCC dibagi dengan RC. Kalau ada tegangan tahanan emiternya VCC dibagi RC tambah RE. Sama nih. Cuman besarannya itu berbeda. Kalau bipolar saturasi itu adalah tertinggi arus saturasi tertinggi. Sedangkan di FET saturasi di bawah arus maksimal. Karena arus maksimalnya adalah IDSS. Pada saat gapnya 0. Apakah 0N atau 0V sama. Sedangkan di bipolar tidak. Itu adalah pembagi antara tahanan tegangan kolektor dibagi dengan tahanan kolektornya. Itu arus paling maksimal yang mungkin terjadi. Tidak mungkin di atas itu. Nah, ini di bawah ini saturasinya ya. Ini jangan ini kecil, berarti jenuh belum tentu ya. Nah, ini di bawah, sehingga apalagi di atas ini dia ya pasti jenuh ya. Orang di bawah sini jadi jenuh nih, saturasinya di sini, apalagi dia sama dengan IDSS atau sedikit di bawah IDSS. Ini besarnya di satu PDD. Jadi ide saturasi jauh lebih kecil daripada IDSS atau arus maksimal. Nah, sedangkan di bipolar, ide saturasi adalah arus maksimal yang terjadi di transistor bipolar. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Jika sebuah FET ya, memiliki IDSS 10 mA maksimal ya, maka hak sesuatu muncul jika VGS-nya 0 ya, pasti ya. Pada saat VGS 0 itu adalah arus maksimal tertinggi, pasti dia jenuh. Pasti dia jenuh. Dan ID saturasinya adalah 1 mA. Tadi tuh 10 mA pada saat VGS-nya 0. Nah, jadi ya, rumus ke atas lagi tadi. Nah, 10 mA ini 0 kan? Ya 1 dikurangi 0 sama dengan IDSS. Pada saat VGS 0, ini kan 0 dibagi sesuatu. Nah, kan? Berapa tuh VGS-nya? Pasti dia 0 kan? 1 dikurangi 0, ya 1. 1 kodat, ya 1. 1 kali IDS sama dengan ID. Nah, ID-nya berapa? Kita ambil sini. Bentar. Biasanya di sini ya. Lengkap. Kita tadi dari itu saturasi dari ya. Saturasi adalah turut lagi. Tadi ya. Nah, itu mencari RDS-nya nih kan. Jadi tegangan ID-nya udah dapat pasti kan. Udah maksimal. Jadi saturasi dapat, ID-nya dapat pada saat kalau hak saturasi udah IDSS ya. Pada saat VGS-nya 0, itu dia pasti saturasi. Nah, harus maksimal. VGS 0, dia disaturasi. Nanti kita itu berapa RDS itu dulu kan, VP dibagi IDSS. Sehingga nanti VDS-nya adalah
pembagi tegangan antara RDS dibagi RD tambah RDS dikali VDD. Jadi kita bahas bawah. Aktif itu. Contohnya, berapa tegangan REN? PD ya, RDS sebenarnya ya. Jika RD-nya 10 kilo, VDD-nya 10 volt, tegangan ini mulai dari min, nah ini kan ada dua pilihan ya, kayak clock ya, bisa min 10 tiba-tiba 0 ya, tidak ada di antaranya, ada dua pilihan. Paling kecilnya min 10, min 0. Kalau pada saat min 10 dia pasti dia cut off kan, cut off, jadi pada garis bawah. Jadi arusnya adalah maksimal, ya, arusnya maksimal, sehingga karena di sini dia tegangannya boleh dikatakan ininya mendekati ya, mendekati 0. Nah, PP-nya nih, atau kalau di datasheet bukan PP ya, VGS off 4, min 4 tadi ya, harus maksimal 10 miliampere. Ya, ada dua, pada saat tegangan min 10 berapa, pada saat tegangan 0 berapa. Jadi, sebelum titik A dia min 10. Ya. Setelah titik A, sebelum titik B dia 0. Setelah titik B kembali lagi min 10. Ini dia tegangan negatif ya, kembali. Jadi karena PP-nya adalah 4, maka VGS-nya adalah min 4. Kan? Sebelum titik A, tegangannya adalah min 10 volt. Dan kondisi JFET adalah cut off ya. Tegangan min-nya besar sekali. Ya adalah, sedangkan VGS-nya aja min 4. Biasanya tegangan kita beli kan min 10. Ya akan jenuh. Kan nanti tegangan REN-nya dan jenuh berarti kan harus maksimal ya. Ini seperti saklar tertutup. Sehingga VD-nya ya sama dengan 10 volt tegangan sumber ya. Kalau di ini sama dengan tegangan VCE cut off sama dengan tegangan VCC. Walaupun dalam prakteknya sedikit di bawah 10 bisa, sedikit di bawah 10. Nah, kemudian di antara A dan B dengan inputnya 0. Berarti adalah kalau tadi dia pada daerah cut off arus tegangannya sangat min, berarti dia grafiknya paling bawah tadi kan kurvanya. Sedangkan ini 0, berarti paling atas ya, paling atas. Artinya ini dia arusnya adalah arus maksimal sama dengan IDSS. Karena nanti 1 dikurangi 0 dibagi VGS off min 4 ya, 4 ya dapat 1. 1 dikodakan 1 dikali 10 miliampere 10 miliampere. Ya. Jadi ininya harus maksimal itunya ya kan. Nah, sedangkan harus idenya di sini. Nah, jadinya di sini kan VGS off ini harus maksimal, terjadi adalah ini dia kan harus maksimalnya. ID sama dengan loop basis loop drain. VDD dikurang IDRD dikurangi VDS sama dengan 0. Ya. VDS nggak ada. Ya. Nah, harusnya maksimal. Putus ya, harusnya maksimal putus. Harusnya putus. Sedang VDS-nya sama dengan 0. Sehingga dia ID-nya adalah aslinya dulu ya. Aslinya adalah VDD dikurangi IDRD dikurangi VDS. VDS-nya 0. Tinggal VDD dikurangi IDRD. Sehingga nanti ID-nya adalah VDD dibagi dengan RD. Awalnya harusnya benar ini dulu. Kita tulis dulu aja ya. VDD dikurangi IDRD dikurangi VDS ya. Betul. Nah, ini aslinya ya sama dengan 0. Supaya nggak bingung sumbernya ya. Nah, ini udah diringkas. Nah, ini dulu. Aslinya loop. Ini adalah loop drain atau penguras. Ini rumus umum. Cuman di sini dia VDS-nya sama dengan 0. Ya, sini ya. VDS sama dengan 0. Karena sama dengan 0, karena arus maksimal. Ya.
harus maksimal berarti VGS-nya 0. Nah, saya tulis lagi keterangan di sini. Karena IDSS atau karena arus sama dengan ya, arus sama dengan IDSS atau arus maksimal ya. Harus ID maksimal, harus ID maksimal. Nah, kalau ID maksimal berarti dia VDS-nya 0. Kalau yang di atasnya VGS-nya yang maksimal ininya ya. Ininya. Harusnya yang 0. Nah, kalau harusnya 0 kan sama juga. ID-nya 0, jadi VDD sama dengan VDS kan. VDD sama dengan VDS. Sumbernya berapa? Nah, ini saya ingin juga dulu sama. Ini sama ya. Kemudian ini beda. Nah, ini saya ini. Dapatnya kok dapatnya 10. Sama. 10 dan mana dapatnya 10 gitu kan. Nah, ini cuma dia kalau yang tadi dia arusnya yang maksimal. Nah, ini dia. Nah, ini yang maksimal ya. PDS-nya ID-nya ya. IDS sama dengan karena tegangan ini perlu kena tegangan maka tegangan PDS sama dengan VDD. Nah, ini dia. Ada kurva paling bawah deh ya. Nah, makanya VD-nya 10. Ya, jadi 10 volt. Nah, yang di bawah, yang di titik tengah, ya 0. Arusnya yang maksimal. Ini seperti terhubung sikat, short. Kalau tadi kan ini seperti terbuka. Terbuka ya, tegangan ini ada tegangan VDS-nya sama dengan tegangan VD. VCC-nya sama VCE-nya sama dengan VCC kalau di bipolar. Di sini dia terbuka tadi, ini terbuka ya VDD sama VDS sama dengan VDD. Sama VDD ya. VDS sama dengan VDD. VDS. Karena ini disebut VD karena source-nya di ini kan di 0 ke ground kan ya. Ada nol VD, ada VDS. Sedangkan kanannya lagi ini VDS-nya yang 0. VDS artinya apa? Short. Sehingga nanti harusnya hanya VDD dikurang IDRD dikurang VDS, VDS-nya 0, berarti VDD dikurang IDRD. Sehingga ID-nya adalah sebenarnya IDS ya. IDS-nya adalah ini IDS sebenarnya. Tapi bisa ditulis ID karena ini source-nya masih ke ground ya. Jadi atau IDS ya sebenarnya. Karena VDD dibagi ID kali RD. Contohnya 1 miliampere. Jadi ya, sumbernya dari mana? Nih. Ini tadi, ini 10 volt ya, yang tadi garis kerjanya. Ini adalah saat arusnya arusnya 0. Sedangkan di sini 1 mili ini adalah pada saat tegangannya yang 0. Ini arus maksimalnya. Ya, ini maksimal. Jadi dia cut off itu tidak harus ini ya, cut off dan saklar ya. Sebenarnya dia cukup, tidak perlu sampai arus maksimal. Dia sudah jenuh, sudah cut off. Ya. Sama aja dengan bipolar, tidak perlu sama dengan IDSS. Di bawah IDSS juga masih bisa. Tapi kalau udah isi saturasi, tapi kalau isi saturasi udah pasti ya, itu namanya hard saturasi. Kalau ini hard saturasinya ya udah sama dengan IDSS, udah pasti. Yang jenuh. Nah, ini 1 mili udah jenuh. Tidak perlu 10 mili. Itu artinya ya. Rangkaian tadi. Sebentar, saya naikkan dikit dulu ya. Supaya nggak merubah.
Berapa tahanan ohmsnya? Jadi pada saat ini nanti untuk rangkaian osilator bisa dipakai nanti ya. Jadi RDS sama dengan tadi kan, tegangan fix off. Nah, datanya dari mana? Adalah sama dengan VGS off diminkan. Nah, jadi karena VGS off min, jadi 4 dikali min jadi 4. CP dibagi IDSS 400 ohm. Ini dia pada saat ada arus di sini, ya, lewat. Ini tahanannya adalah 400. Daerah ohmix seperti arus lewat kan? Daerah ohmix ada 400 ohm deh. Pada daerah ohmix. Besarnya. Nah, sehingga nanti tegangan VD-nya tadi ini adalah 400 ohm dibagi 10 ohm 10 kilo ditambah 400 ohm dikali 10. Bagi tegangan ya. Nah, sehingga nanti VD-nya adalah 400 ohm dibagi 400 tambah 10 ohm dikali 10 dapatnya 0,3. Jadi dia bukan 0 sebenarnya kan. Saat arus lewat itu bukan 0, tapi ya tidak sampai setengahnya tidak sampai kan. 3%. Kalau 10% kan 1. 1%-nya 0,01 ya 3%-an ya. PD-nya. Saat ada arus yang lewat di sini. Tapi pada saat arus putus ya ini 10 volt. Jadi pada saat yang arus yang lewat tadi di sini kan, ini kan cut off nah, sini di bawah. Jadi arus 1 mili ini nanti tegang VD-nya sebenarnya adalah dapatnya adalah 0,35. Jadi ya. Nah, ini yang perlu untuk kita sebagai penguat ya, penguat. Walaupun ini sama pembagi tegangan. Cuman R1 R2-nya sangat besar di sini ya, karena tidak ada arus IG. Arus IG-nya, arus gate-nya nggak ada. Dikatakan 0 mendekati 0 ya. Pembagi tegangan ya. Jadi untuk dapatkan VG-nya sama. Pembagi tegangan, VG adalah kalau basis kan, PBB. Bentar dulu ya, saya tanda dulu nih yang bermasalah-masalah. Jadi setelah itu. Jadi untuk mencari tegangan gate, source-nya sama, R1, R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VDD. Lalu arus saturasinya, berarti dia adalah VDD dibagi RD tambah VDD, RD ditambah RS ya. Nah, konsekuensi tambah RE bipolar. Jadi ya, VS itu sama dengan VG dikurangi VGS. Arus ID-nya, ini arus ID-nya hampir sama dengan VG dibagi dengan RS atau VG dikurangi VGS. VG tadi adalah R2 dibagi S1 tambah R2 dibagi VG. ID-nya adalah VG hampir sama dengan. Nah, atau kita cari seperti tadi, VDD dikurangi ID, RD dikurangi karena ID sama dengan S ya, dikurang apa? ID RD dikurangi PDS dikurangi IS RS. SRS sama dengan ID sama dengan IS. Nah dia VDD, nah ini ya. Nah, ini dia. Ya, VDD dikurangi ID dikali RD tambah RS dikurangi VDS. VDS-nya dihitung dulu. Itu tadi ya. VDS-nya dicari dulu. RD adalah PP dibagi IDSS. Ini kita ambil contohnya. Sehingga nanti titik kerjanya itu, nah ini tegangan berubah. Kalau tadi kan tegangan sama, titik kerjanya jauh ya. Nanti ini arusnya hampir sama. Itu masih ada naik dikit ya.
Karena di sini satu harusnya 1 mili, ini 12. Di sini dia ya satu ada berubah juga lah ya. Sehingga dia terhadap perubahan tegangan drain arusnya hampir sama. Nah, itu yang penting kan, harus ide ya. Di sini hanya harus satu. Jadi ide saturasi. Jadi VDD, RD, kalau tadi kan hanya RD, karena kalau dia pembagi tegangan ada RS ya. VDD dibagi RD tambah RS. Ini adalah VDD. Apa VDD-nya sini? Kan? Adalah nanti adalah ini arus tegangan pada saat arus maksimal kan? Arus maksimal sehingga dia akan menjadi seperti terbuka. Cut off ya, ini tidak cut off. Seperti terbuka, ini arus saturasi. Nah, ini titik kerjanya. Ada ID-nya, ada VD-nya. Nah, kita ambil contoh. Akhirnya 2 mega lihat. Ini kalau di bipolar itu tegangan tahanan R1, R2 itu atau tahanan gen itu dalam mega gitu ya. Supaya arus IG-nya mendekati 0. Ya, gambarkan ini ya. Dengan PGS-nya dikasih tegangan min 1 volt dan nanti min 5 volt. Berapa arus drain dan hitung tegangan drain terhadap surut. Jadi arti masuknya ya. Kedua, kita ambil dulu dari garis beban yang seperti ini ya. Ini adalah hanya VDD bagi ada sama ini adalah VDD gampang. Nah, yang mencari ini yang harus hitung. Nah, karena ini kita tadi dengan VG dulu kan. VG-nya adalah R2 dibagi R2 tambah R1 dikali 30 volt. Nah, VG-nya dapat 10 volt kan. 10 volt. Jadi idealnya tegangan yang ditahan source adalah 10 volt. Sehingga arus drainnya adalah 10 volt dibagi dengan R2. Karena yang masuk ke gate-nya adalah R2, bukan R1 tambah R2 ya, 2 mega. Bukan RG. Gate source. Gate source. Ya. Atau itu tahanan basis. Gitu ya. Ini dia. RG dibagi dengan RG tadi kan. 10 volt bagi sama dengan 5 mA. G-nya. Tegangan sumbernya adalah 10 volt. Sehingga nanti VD-nya adalah VDD dikurang IDRD. VD dulu ya. Kalau bukan VDS nanti PS-nya hitung lagi. Jadi 30 volt, ini 5 dapat dari sini tadi VG bagi RG. Ininya 1 kilo RD-nya. Ya. RD yang di atas ya. RD. Di bawah RS. Dapat 25. 30 dikurangi 5. 5 mili dengan 1 kilo dapatnya 5. Dapat 25. VD-nya 25. Dan tegangan ini bisa langsung ya. Ini kita dua dulu. VDS, VD dikurangi PS. VD-nya udah dapat tadi adalah 25. PS-nya tahanan source tadi ya. Dia tegangan melalui tahanan source adalah 10. Karena VG-nya 10 tadi ya. Jadi 10. Pokoknya 15. Atau kita hitung langsung. Nah, ini dia. VDD dikurangi ID. Karena ID sama dengan IS ya. Sebenarnya kan VDD dikurangi ID dikali RD dikurangi ID, IS dikali RS gitu kan. Kurangi VDS. Nah, ini dia. VDS-nya VDD, jadi 30 volt, ini 5 dikali dengan 3. 15. 30 kurang 15 sama. VDS-nya. Rumus aslinya kan ini. VDD dikurang ID, RD dikurang IS, RS dikurang VDS. Karena ID sama dengan IS, sehingga ID, RD, RS. VDS-nya bolak kiri yang mau cari kan. Boleh langsung, boleh dua-dua. Kalau saya lebih suka ini langsung. Kan? Karena nggak perlu kita. Kan? Apa dia? VDS-nya 15. Nah, dapat arus maksimalnya, udah VDD dibagi RD tambah RS. ID saturasi ya, harus jenuh. Satu VDD, RD tambah RD. 30 dibagi 1 tambah 2 kilo. Banyak 10 mA. Ini ID saturasi. Nah, yang ini tadi kan, nah, saturasi. Kemudian
Tegangan cut off-nya ya udah nggak perlu dihitung ya, sama dengan tegangan cut off VCE sama dengan VCC. Ya, titik kerjanya baru titik kerja tadi. Ini PDS dengan ini ya, PDS dengan arus ini 5 mili dengan 15. Nah, ini kan. Ini arus maksimal, dapatnya adalah VDD dibagi RD tambah RS. Ini tegangan VDD langsung. Ini yang kita hitung ini. Ini hitungnya VDS adalah VDD dikurangi ID kali RD tambah RS, sedangkan ininya adalah VG dibagi RG. RG ini R2 tadi ya. Nah, ini titik kerja. Hampir di tengah lah ya. Bagi tegangan. Nah, ini adalah rangkaian yang paling stabil. Nah, ini betul-betul lain saja yang dalam prakteknya jarang dipergunakan dibandingkan dengan pembagi tegangan. Ini sama dengan bias dua tegangan di itu emitter ya, ini VEE di. Nah, kalau ini tanpa ini pun minus, ini bisa kerja. Nah, itu bedanya. Kalau di bipolar, karena basisnya 0, ini nggak bisa ya. Bisa. Ini harus di min. Tetapi kalau di FET, ini pun tanpa min VSS pun akan bekerja. Karena dia gainnya adalah pada saat, cuman dia ini adalah pada saat harus maksimal terus ya, puncak terus. Maksimal artinya apa? Dia jenuh. Makanya ini dikasih ini supaya kita bekerja di daerah aktif kan nanti. Nah, kalau ini bisa tanpa negatif. Tapi ada risikonya bahwa itu adalah rangkaian saklar itu maksimal ya. OVG-nya 0. Jadi harusnya maksimal. Nah, di sini kita mau dia bukan arus maksimal, bukan tegangan maksimal. Dia ada arus dan ada tegangan. Arus ID-nya ada, tegangan PD-nya ada. Nah, makanya ditambah tegangan VSS. Kalau tidak, dia saklar. Kita maunya sebagai daerah aktif. Walaupun rangkaian ini tidak populer juga untuk penguat ya, karena nanti inputnya di sini sama aja ya. Dia akan akan ke cut. Nah, di sini input. Nah, ini biasanya contohnya RG 1 mega, RD-nya 1 kilo, RS-nya 3 kilo, VDD-nya 15, VSS-nya min 15. Nah, ini dianya tegangan source-nya yang muncul VSS adalah 15 volt ya, karena arus drain-nya adalah ini tadi. ID-nya VSS dikurangi VGS dibagi RS. Hampir sama dengan VSS, karena VGS-nya kan 0. Ya, jadi 15 dibagi dengan RS, katanya 5 mili ampere. Sedangkan VDS-nya ini sama dengan yang tadi. Hitung kita harusnya dapat ya. Jadi dia 10, 5 dan 10. Sedangkan ininya nggak di tengah-tengah ya, kalau ininya sepertiganya dari tegangan tegangan cut off ya. Ini 30 volt. 15 ya, ini 15 agak ke cut off ya. Dari cut off. Kalau ini kali 15 ini 10. Harusnya 5 ya, dari maksimalnya. Sebentar, kalau dia 0 ini ya, 15 dibagi 4 ya. Nah, nggak besar nih harusnya. Ke kanan. Kemudian ini bias source. Kalau di bipolar itu adalah bias emitter. Ya. Dia digabung dengan transistor bipolar. Bias emitter nih. Makanya dikasih VE di sini. Kalau VE ini nggak kerja, kebuka terus sehingga tidak ada arus ID. Nah, ini yang depan tadi kan adalah bias dua catu daya kalau di sini langsung ya tanpa ini. Ini menjadi RS. Ini RS-nya adalah RE. Ini adalah bias emitter digabung dengan bias dua catu daya tadi. Sehingga dapat ini. Jadi kerjanya juga lebih stabil. Tapi masalah di input. Inputnya kan basis di gap. Sehingga dia ke ground ya, ada gunanya. Ya. Contohnya tadi, 1 mega transistornya ini VE, ini VDD, ini RD, ini RE karena dia di gabungan ya. Nah, ini ada 2 transistor.
Makanya nggak populer digunakan orang karena pertama untuk mendapatkan titik kerja yang utuh agak stabil ya, dua transistor, satu FET, satu bipolar. Jadi RCD-nya kita ambil dari ini kan, harus yang lewat di sini kan ID sama dengan IS. Jadi ini dapatnya adalah di bipolar ya, PE-nya 5 volt, ini enggak lagi ya, PE artinya kan ya min VBE ditambah VEE atau dikurangi min VEE kan dapatnya. Ya lagi bagi RT. Dapat arusnya 5 volt dikurangi 0,7 ini apa namanya? Tegangan junction 0,7 VBE. Bagi 2 kilo dapatnya 215. Nah, berarti ide sama ini. Nah, tegangan lainnya berarti ide-nya udah dapat, masukin VD dikurang ide-nya nih. Sampai di sini ya. Jadi dapat 10 volt, VDD-nya 215 arus IE sama dengan arus ID. Sama dengan arus IE itu sama dengan arus IS. Sama juga dengan arus ini sebenarnya ini kan IE nih. IE sama dengan ID. Sebenarnya IS. IS. IE itu sama dengan IS, IS sama dengan ID. Nah dia ID RD. Apanya 785. Dari ini adalah 5 10. Itu tambah 15. Nah, ini agak ketengah lumayan. Karena 7,5 ya. Itu dia dapat 2. Nah, ini yang tidak bisa di bipolar bias sendiri. Bias sendiri, ya. Ini dia adalah gap-nya kalau bipolar basisnya 0, tapi emiternya tidak ada. Kalau di sini dia source-nya juga tidak. Ini nggak masalah. Nggak masalah di bipolar. Cuman ini tidak cocok untuk sebagai penguat. Dia akan bergesernya. RS besar, RS tidak. Geser. Karena ini cocoknya adalah sebagai saklar. Saklar dia ini berarti dia bekerja pada daerah saklar tertutup. Harus bisa TDS-nya kecil. Bisa dihitung tadi ya, dari VP kan. Jadi ini tegangnya adalah RS dibagi dengan tegangan ini ya, dikali dengan tegangan PD. Nah, saklar dia ini, dia sendiri itu. Kalau di bipolar dia adalah bias pasif. Bentar ya, ini terlalu ini saya kurang. Dia sendiri di bipolar tidak bisa. Ya, kalau di sini dia bisa, cuman dia tidak sebagai penguat. Jadi kerjanya gampang berubah. Ya, gampang berubah. Dia sebagai saklar. Nah, ini kita nggak pakai elektronik lagi, tapi adalah sekarang si multisim ya. Ini sesuaikan dalam kurung ini boleh. Multisim lebih adalah pengembangan daripada EWB ini ya. Dulu saya gunakan EWB awal-awalnya. Tapi setelah dapat software multisim itu jauh lebih kompleks ya. Karena perusahaannya sama itu yang membuat. Contohnya, bias sendiri. 0, ini 0. Ground, ini ground. Kalau di bipolar jadi masalah ini. Karena harus IB ada, berarti semua arus akan 0. Di sini harus IG gate nggak ada, nggak masalah. Ini satu lagi ini aja ya, nanti kita sisanya nanti kita kurangnya kita masukin ke depan sekalian op-amp ya. RDS-nya sama dengan yang tadi kan, tegangan switch off dibagi IDSS. Switch off tepatnya di mana? Tegangan VGS off. Ya. TP-nya nggak ada di atas ini adalah VGS off sebenarnya. Tapi dia digunakan untuk mencari tahanan RD atau RDS. Per volt dibagi 10 menit dapat 400 di sini. Nah, tegangan ininya ini yang 400. Tegangan apa FET-nya.
nanti dengan VD-nya, itu lagi ya, VDD, VD-nya dapat tadi, RTS-nya dapat ya. Dihitung VD-nya dengan 400 ohm RTS-nya ya. Jadi ininya kan DS-nya kita seperempat dari arus maksimal ya. Yang didapatkan arus VD. 25 kan? Nah, ininya 30 mendekati cut off. Mendekati cut off. Makanya ini nggak cocok sebagai penguat. Nah, ini nanti dibahas di waktu ini usah saya bahas sekarang. Di waktu elektronika analog nanti saya ulang lagi. Karena di sini nggak dipakai. Konversi nanti adalah untuk penguat ya, bukan untuk sebagai dia safar atau hanya mencari VDS dan ID. Titik kerja ya, itu kan bertitik kerja. Nah, besar penguatnya nanti ini akan dibahas. Karena ini yang menentukan nanti besarnya penguat. Tetapi dia juga yang mengakibatkan nanti rangkaian itu mudah untuk outputnya itu, kalau outputnya agak besar dikit dia cacat. Sehingga ini yang kita kurangi. Ini adalah masalah kelengkungan nih tadi, masalah kelengkungan. Ada dua. Masalah kelengkungan. Semakin lengkung dia, semakin susah kita membuat perbandingan antara sinyal positif dan negatif itu hampir sama. Tapi kalau semakin linear dia akan semakin mudah. Cuman kalau semakin linear di sini penguatannya akan berkurang. Kalau benar-benar dia tidak ada penguatan, jadi transistor FET tidak bisa menguatkan, ya sama aja ini ya, input dan output ya nggak bisa lebih besar outputnya. Nanti dicari gimana penguatan masih ada, tetapi sinyal antara gelombang positif dan negatif tidak terlalu jauh. Nanti komprominya di situ ya. Komprominya. Jadi kita tetap dapat penguatan walaupun menurun ya, tetapi sinyal output dan sinyal gelombang positif dan gelombang negatif outputnya nanti tidak cacat. Nanti dikuatkan kan? Dikuatkan dia kalau tidak seimbang, yang kecil masih aman, yang besar sudah kepotong. Yang kepotong berarti rusak. Bagi informasi nanti dia akan error. Nah, itu nggak boleh. Nanti ini kita bahas khusus nanti. Masalah kurva transportasi untuk penggunaannya apa. Di sini karena tidak ada penggunaannya, ya saya bahas dulu ya. Ini sudah pengantar aja. Nah, sampai di sini kita materi FET hanya untuk menentukan titik kerja ya, bukan sebagai penguat, nanti bab sendiri nanti. Nanti sebelum saya ini dulu, tunggu dulu ya, saya rekam copy dulu ininya yang hadir ya, baru kita tutup. Nah, kita masih ada kuliah sekali lagi untuk membahas satu bab lagi. Harusnya dua bab itu sebelum op-amp, harusnya itu dulu MOSFET ya, keluarga FET untuk IC. Tapi karena kita waktunya habis ya kita langsung ke op-amp, karena itu jangan dipakai nanti. Karena kita IC-nya kita gunakan TTL yang kita pelajari di tapi tidak untuk kemungkinan CMOS ya. Karena dia adalah untuk logika ya, IC digital. Nanti kita masuk ke op-amp karena untuk penguat itu sebagai selain transistor ya, op-amp banyak dipergunakan karena lebih mudah. Tetapi penguatannya gayanya tidak besar, ya. Tidak sebesar transistor. Transistor bisa nanti transistor gaya itu besar ya. Sedangkan op-amp karena di IC dia penguatannya ya transistornya kecil. Setelah itu apa supaya besar ya? Berarti kita kembali lagi ke transistor. Tapi dia op-amp bukan hanya untuk penguat itu saja, tapi dia sebagai filter. Baru ya, baru tidak bisa dipergunakan filter oleh transistor, kan interaktif ya. Nah, itu nanti materi kita terakhir. Nah, sampai di sini kuliah kita. Nanti ininya untuk soal-soalnya bisa dilihat di videonya di YouTube. Saya kirim linknya lewat Google Classroom ya. Nah, sampai sini kita tutup kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya.